Selamat pagi anak-anak Bapak sekalian, khususnya kelas 81, 82, dan 83. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masih pada pembelajaran PKN bab 4 bagian C, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Adapun pembahasan kita yang pertama mengenai mewujudkan persatuan Indonesia, dan yang kedua kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Maka masuklah kita kepada pembahasan yang pertama, mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut, di mana hasil perkumpulan tersebut menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungan dengan keutuhan. Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang menjadi utuh dan serasi. Itulah yang disebut dengan persatuan dan kesatuan. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, perasaan senasib. Yang kedua, kebangkitan nasional. Yang ketiga, Sumpah Pemuda. Yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Nah, kita akan membahas dulu satu persatu. Perasaan senasib. Sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib ini dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu dalam kurun sejarah. Nah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional ini merupakan sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional yaitu perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan tentang kepentingan daerah. Nah, jadi kebangkitan nasional ini lebih diutamakan mengenai perjuangan untuk negara daripada daerah masing-masing, begitu. Nah, untuk Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegasan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Untuk yang keempat, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Nah, jadi proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 tentang puncak dari perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan penegasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang merupakan konsensus atau kesepakatan bagi bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai peristiwa pengkhianatan negara berupa pemberontakan, gerakan separatisme yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau menggali Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat diatasi, khususnya para pemuda. Nah, maksud dari separatisme ini, di mana separatisme ini merupakan gerakan untuk mendapatkan kedaulatan. Nah, jadi untuk contohnya OPM atau Operasi Papua Merdeka, di mana mereka menggunakan gerakan separatisme untuk meraih tujuan atau kemerdekaan mereka sendiri, seperti itu. Permasalahan yang dihadapi pemuda menurut laporan Kemenpora Republik Indonesia, yang pertama itu kekerasan, ketidakjujuran, rasa tidak hormat, rasa curiga, dan kebencian, penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk, perilaku menyimpang, mengadopsi nilai budaya asing, lemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan, pragmatisme, dan hedonisme. Makin kabur pedoman yang berlaku dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Nah, jadi itulah 10 permasalahan yang dihadapi pemuda menurut Kemenpora Republik Indonesia, di mana seringkali terjadinya kekerasan, ketidakjujuran, dan rasa tidak hormat, dan lain sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang pertama ada nilai religius, di mana nilai religius ini percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, nilai kemanusiaan, di mana nilai kemanusiaan ini mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Yang ketiga, nilai produktivitas. Nilai produktivitas ini perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Nah, yang keempat ada nilai demokrasi, di mana nilai demokrasi ini merupakan bebas memberikan hak sesama manusia. Jadi bebas untuk mengeluarkan pendapat, bebas mengeluarkan aspirasinya, seperti itu. Nah, nilai yang kelima ada nilai kesamaan derajat, dan yang keenam ada nilai ketaatan hukum. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia di mana negara kita adalah negara hukum. Jadi apabila kita melakukan kekerasan, pasti akan ada sanksinya, akan ada hukumannya. Begitu juga di lingkungan sekolah, ketika kita melakukan suatu pelanggaran, contohnya kita terlambat atau kita tidak rapi ke sekolah, nah kita akan mendapat hukuman seperti itu. Yang kedua, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga menjadi bangsa Indonesia karena kita lahir dan besar di negeri Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana kita harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia? Dengan cara itu tadi, kita harus menaati hukum yang ada, dan juga ikut berpartisipasi dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang Bapak akan memberikan anak-anak sekalian tugas, di mana tugas yang pertama itu tuliskanlah perbedaan dari persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, bagaimana sikap yang harus kamu lakukan agar persatuan dan kesatuan tetap terbina meskipun adanya keberagaman Indonesia. 3. Tuliskanlah dan jelaskan
tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Yang keempat, bagaimana perilaku kalian menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat diterapkan, dapat dipahami anak-anak sekalian. Nah, untuk tugasnya juga jangan lupa untuk dikerjakan agar anak-anak sekalian apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Nah, seperti itu mungkin cukup sekian. Terima kasih. Salam sehat.